Bapa kami yang di surga, Bapa kami sembah, kami puji, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengamini pujian ini Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Engkau Allah yang tidak pernah lalai, Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, pujian juga boleh menguatkan kami, pujian juga boleh memberkati kami. Kami juga bersyukur Tuhan, pagi ini kami juga diberkati dengan kesaksian dari keempat hamba-Mu ya Bapa. Engkau telah mengutus, Engkau telah memilih mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, mengurapi, sehingga hidup mereka lebih layak di hadirat-Mu, dan Engkau jadikan saksi sebagai penabur-penabur firman-Mu. Engkau jadikan mereka untuk menuai jiwa-jiwa yang baru ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, tapi Engkau terus memperlengkapi dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga firman Tuhan selalu boleh diberitakan dari kesaksian hidup mereka juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya acara yang di Bogor terus akan semakin berkembang dan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin banyak anak-anak yang akan Kau utus ya Bapa, untuk menjadi penuai jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur kesempatan pagi ini untuk kami boleh menaikkan setiap syafaat kami boleh menaikkan setiap pergumulan gereja kami boleh menaikkan setiap beban hidup kami di hadirat ya Tuhan. Bapa, kami pagi ini sangat bersyukur di hadirat ya Tuhan. Kerinduan kami untuk membangun gedung sekolah minggu ya Bapa terus berjalan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau bagian bawah telah selesai ya Bapa, dan kami juga terlebih lagi sangat bersyukur Tuhan kalau dana pembangunan ini terus bertambah ya Bapa. Kau telah kirimkan dana sedikit demi sedikit ya Bapa, sehingga dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu boleh semakin bertambah ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, bela gedung yang bagian atas juga boleh kami selesaikan ya Bapa. Kami tidak tahu cara Tuhan, tapi kami satu hal yang kami percaya, Kau sungguh ajaib untuk menolong kami ya Bapa. Mungkin secara manusia jemaat tidak sanggup ya Bapa untuk memenuhi kebutuhan untuk membangun gedung sekolah minggu ya Tuhan, tapi kami sungguh bersyukur dan Kau telah mengirimkan orang-orang yang mau berbeban ya Tuhan untuk membantu untuk membangun gedung sekolah minggu. Kami tidak tahu siapa itu orangnya ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau terus memperhitungkan, Engkau akan membalas segala kebaikan anak-anak yang telah mengirimkan berkat-berkat untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini ya Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Pagi ini kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gereja kami dalam sepekan. Allah juga terus memberkati jemaat-Mu, anak-anak yang telah Kau utus menjadi bertugas dalam ibadah yang kami lakukan dalam sepekan ini ya Bapa. Biarlah terus memberkati, mengurapinya ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi tugas mereka boleh dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kerendahan hati mau melayani Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah mereka memiliki kerinduan untuk beribadah dari hati mereka yang paling dalam ya Tuhan. Mereka mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu, bukan kewajiban, bukan supaya dipandang mereka rajin ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh dari hati mereka. Mereka mau mencari wajah Tuhan, mereka mau dibentuk, diberkati oleh benar firman ya Bapa. Kami juga berdoa untuk program kegiatan kami dalam 1 tahun yang akan kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, dalam waktu dekat ini ada event 17 Agustusan ya Bapa. Allah juga terus memberkati ya Tuhan panitia tahunan yang ada. Allah terus memberkati setiap acara demi acara yang akan mereka susun ya Bapa. Mungkin itu menguras pikiran tenaga mereka ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pengorbanan mereka, pelayanan mereka, Allah telah terus memperhitungkannya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal kami ya Bapa. Allah juga terus campur tangan, Allah terus memberkati panitia yang ada ini boleh bekerja satu dengan yang lain, bekerja sama yang indah, baik itu dengan gembala sidang, majelis, juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar panitia tidak bisa berjalan sendiri, mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama yang baik di antara kami semuanya ya Bapa.
Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat ya Tuhan, yang saat ini telah berkumpul di tempat ini. Bapak Allah terus memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang jadi pergumulan mereka, apa yang jadi beban hidup mereka, biar sepulang dari tempat ini Allah terus campur tangan memberkati apa yang jadi pergumulan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini ya Bapak, anak-anak yang saat ini berbaring sakit, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, mereka yang mengalami lemah tubuh Tuhan, kami bersatu hati bersama seluruh jemaat ya Tuhan. Kami mohon dia dari dalam, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, apapun yang mereka alami dalam tubuh hidup mereka ya Bapak, Allah pulihkan ya Tuhan, Allah sembuhkan ya Tuhan, sehingga di kesempatan yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit secara iman rohani mereka ya Tuhan, yang mereka yang sudah lama meninggalkan Engkau ya Bapak. Ampuni mereka, sadarkan mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh kembali bersamamu, kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, yang berdoa pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerjasama di antara kami, gembala sidang, majelis juga jemaat, bahkan panitia, kami juga terus dalam doa ya Tuhan. Biarlah kasih Kristus Yesus yang terus mempersatukan kami. Kami tidak mementingkan pribadi kami tidak mementingkan ego kami terus bersatu hati untuk mementingkan kepentingan gereja kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan, baik itu yang dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan perguruan tinggi sekalipun, kami juga terus dalam doa. Mereka yang naik kelas, mereka yang mencari sekolah yang baru ya Tuhan, yang akan memasuki sekolah yang baru, Allah juga terus memberkati. Teman-teman yang baru, situasi yang baru, Allah juga terus memberkatinya, biarlah mereka segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada ya Bapak. Berkati setiap masa depan mereka, setiap pergaulan mereka ya Bapak, biarlah Allah terus menjagainya, Allah terus melindungi setiap langkah hidupnya ya Bapak. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah telah Kau sediakan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pekerjaan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik itu yang di Kota Blitar, di Ponggok juga, di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri sekalipun, tangan kami tidak bisa menjangkau mereka ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya doa-doa kami terus bisa menjangkau mereka. Doa-doa kami pun didengar oleh Tuhan. Berkati setiap pekerjaan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bila melalui pekerjaannya itu ya Bapak, boleh dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka ya Bapak. Anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, Allah juga terus memberkati, berikan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, anak-anak-Mu yang sudah waktunya mereka mendapatkan pasangan hidup, yang sudah waktunya mereka berkeluarga ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan, biar Allah berikan yang terbaik kepada mereka, pasangan yang sepadan, pasangan yang seiman. Kalaupun Kau memberikan pasangan yang tidak seiman saat ini ya Bapak, Allah terus memberkati, bila iman percaya mereka tetap bersama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapak, satu hal yang kami rindukan, mereka bisa membawa jiwa-jiwa yang baru di hadirat-Nya ya Tuhan. Karena kami percaya setiap satu jiwa dimenangkan, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai juga ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi dan melindungi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kalau kami sampai saat kami ada ya Tuhan, itu karena kemurahan kebaikan Tuhan saja ya Bapak. Dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kami selama kami hidup, kami bisa mempergunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biar hidup kami bisa menjadi saksi, hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di lingkungan di rumah kami, di lingkungan di sekolah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami melangkahkan kaki kami, nama Tuhan boleh terpancar dalam hidup kami ya Bapak. Kami tidak bisa memberitakan firman ya Bapak, tapi bila melalui kesaksian hidup kami ya Bapak, kami bisa menjadi berkat bagi seluruh orang di mana kami berada ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi ini ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau kami telah memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami, karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Bila persembahan ini bisa membawa dupa harum di hadirat-Mu, persembahan ini bisa dipakai untuk keperluan gereja kami ya Tuhan. Yang kami juga berdoa ya Tuhan, bila berkat yang masih tersisa di dalam tangan kami bisa mengatur berkat itu dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persepuluhan yang telah kami berikan di hadirat ya Tuhan, sebagai rasa tanggung jawab kami, sebagai kewajiban kami sebagai umat pilihan-Mu, untuk kami memberikan persepuluhan ya Tuhan. Bila semua juga berkenan di hadirat-Nya ya Bapa. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami juga ya Bapa. Allah terus memberkatinya ya Bapa. Di sisa pemerintahan Bapak Jokowi saat ini ya Bapa, Allah juga melindungi memberkati. Di masa peralihan nanti ya Tuhan, Allah terus bekerja di bawah pemerintahan Bapak Prabowo juga Pak Gibran ya Tuhan. Bila bangsa ini lebih baik lagi ya Bapa, bangsa Indonesia lebih maju lagi ya Bapa. Ya program yang tercanangkan nantinya Allah terus memberkatinya juga ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk keamanan ya Tuhan. Bangsa dan negara kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak aparat TNI juga Polri yang mereka harus bahu-membahu menjaga keutuhan bangsa dan negara kami, baik itu dari rongrongan dari luar maupun dari dalam ya Tuhan. Allah juga memberi kekompakan kepada mereka semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami dari pusat sampai terendah tempat kami RT RW, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Allah terus memberkati hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang bisa kami bawa pagi ini dalam syafaat kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh kekudusan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang keempat. Akan saya bacakan begini firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit, pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita mengalami namanya kelelahan. Kata kelelahan ini semua pasti tahu dan pasti merasakan. Manusia itu tidak bisa lepas namanya kelelahan. Entah sibuk dengan apa yang dikerjakan menjadi lelah. Mungkin banyak yang dipikirkan juga menjadi lelah. Termasuk saya sendiri dan juga teman-teman yang ikut ke Sentul Bogor, capek, lelah, secara fisik. Mungkin juga bisa lelah karena persoalan terjadi, problema-problema terjadi dalam kehidupan kita.
Itu bisa bisa kena siapapun. Entah itu mau dokter, mau presiden, mau katakan pendeta, atau kita semua anak-anak pun bisa namanya mengalami kelelahan. Tapi hari ini saya tidak hanya menyampaikan tentang kelelahan yang biasa, tapi bisa katakan kelelahan yang komplit, baik secara fisik, baik secara emosi, baik secara mental. Itu bisa terjadi bagi kita. Kalau itu sudah karena merasakan begitu kelelahan secara komplit, baik fisiknya, emosinya, dan juga mentalnya, itu bisa memengaruhi segala hal yang bisa orang sudah fisiknya kena capek, terus mentalnya juga kena capek, dan emosinya juga capek. Pasti hilang semangatnya, hilang. Tidak bisa bergairah kembali. Siapapun orangnya. Pendeta kalau sudah kena seperti itu, bisa juga hilang semangatnya, hilang sukacitanya. Tidak lagi ada motivasi di dalam hidupnya. Apa yang kita baca tadi, itu nabi besar. Nabi yang sangat dipakai Tuhan. Juga bisa mengalami namanya kelelahan yang komplit tadi. Baik secara fisik, mental, emosinya. Akhirnya ini banyak orang yang karena kelelahan yang komplit tadi tidak bisa mengatasinya. Apa yang dilakukan? Bisa larinya ke tempat-tempat yang tidak baik. Bisa juga mengalami namanya bunuh diri, bisa terjadi gara-gara kelelahan secara komplit tadi. Karena sudah kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan sudah hidupnya sudah bosan. Lebih baik mati. Itu bisa terjadi bagi siapapun. Sikapnya jadi masa bodoh. Wah, karepmu kono. Ya, sudah masa bodoh. Dan juga bisa terjadi menjadi mudah sensitif, gampang nesu, gampang marah. Ya. Singgol sedikit sudah nesu. Katakan sedikit, sentil sedikit ya, sudah marah. Karena sudah lelah secara fisiknya, lelah secara emosinya, lelah secara mentalnya. Bisa juga menjadi sinis dengan siapapun. Tidak ada yang memuaskan dalam diri, semua itu serba salah. Apa yang dilakukan enggak benar. Coba lihat diri kita sendiri. Apakah itu terjadi dalam hidupku? Kalau orang yang lelah secara mental, fisiknya, dan juga emosinya, apa yang dilakukan anaknya? Enggak ada yang benar. Apa yang dilakukan istrinya? Enggak ada yang benar. Makan pun rasakan bahwa itu tidak pas, tidak cocok, dan sebagainya. Sehingga di dalam kehidupannya nggak ada gairah tadi, nggak ada sukacita, nggak ada, semuanya hilang. Apa yang seharusnya ada sukacita, sudah ada lagi sukacita. Nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Kalau itu dibiarkan dan dibiarkan, itu dampaknya tidak diri sendiri. Yang lain kena dampaknya. Yang terdekat khususnya kena dampaknya. Pasti. Biarpun mungkin orang yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, ada bisa katakan pendeta, mungkin juga pengurus gereja, bisa terjadi, hal itu terjadi dalam hidup kita. Terus apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi? Mari kita akan belajar dari kehidupan dari
Nabi Elia. Tadi saya singgung bahwa Nabi Elia itu adalah nabi yang sangat-sangat dahsyat, sangat luar biasa, dipakai Tuhan yang begitu dahsyat. Doanya, dia mengatakan, mulai hari ini sampai 3 tahun setengah tidak ada air, tidak ada hujan. Terjadilah di negeri Israel. Tidak ada hujan, tidak ada air selama 3,5 tahun. Cukup panjang. Jadi kata-kata dari Elia itu kata-kata yang begitu dahsyat. Dan itu bisa dibaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18 tentang doanya Elia tadi. Dikabulkan Tuhan. Dan dia mengalahkan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Ada 450 nabi palsu itu dibunuh oleh Elia karena kalah dalam pertandingan. Elia bertanding dengan nabi-nabi Baal itu. Dengan kuasa Tuhan dia menang. Tetapi setelah itu terjadi, apa yang dialami oleh Elia? Elia sangat terkenal, Elia disegani, Elia penuh dengan kuasa, tetapi dengan ancaman dari istrinya Ahab, Isabel itu. Kalau kamu membunuh nabi-nabi Baalku, kamu juga akan mengalami hal yang sama, akan kubunuh kamu. Dan Elia karena ketakutan, dia meninggalkan Israel. Karena itu sudah pecah ya, di Israel sendiri, Yehuda sendiri. Sudah pecah 2 kerajaan. Dia meninggalkan itu. Kerajaan Israel. Ada 10 suku itu, dia tinggalkan. Tanpa minta pendapat dari Tuhan. Dengan kata lain apa? Elia seorang nabi, dia seorang pengkhotbah, dia seorang yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tinggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa menunggu perkataan Tuhan. Karena terancam tadi, dia sudah katakanlah kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental dan emosinya, sudah tidak bisa berpikir dengan jernih tanpa minta katakanlah pendapat Tuhan lebih dulu. Dia tinggalkan itu pelayanan. Kalau hari ini contoh nabi itu bisa katakan saat ini adalah pendeta lah seperti itu. Dia tinggalkan pelayanannya. Seharusnya memberikan wawasan, memberikan pendapat, memberikan masukan kepada banyak masyarakat, tetapi dia tinggalkan tanpa firman Tuhan. Implikasinya apa? Orang yang sudah dikuasai dengan kelelahan secara komplit tadi, mental, emosi, dan juga fisiknya, tidak berpikir panjang tentang firman Tuhan, enggak memikirkan tentang Tuhan, ditinggalkan. Itu bahaya. Dia meninggalkan, masuk ke Yehuda, bukan di kota loh masuknya, tapi dia pergi ke tempat yang jauh dari banyak orang. Di padang belantara. Perjalanan sehari semalam lah. Ya, bisa dibayangkan mungkin kalau dari sini sehari perjalanan mungkin bisa kalau jalan terus ya bisa sampai Malang. Jalan kaki tapi jalan kaki bukan naik bus, jalan kaki bisa sampai Malang. Dia masuk ke dalam bukan di kotanya, dia masuk di belantara. Padang gurun. Kita tahu padang gurun ada apa?
enggak ada apa-apanya dia. Enggak ada berkat di sana. Dia katakanlah enggak mengikuti maunya Tuhan, enggak ada firman Tuhan. Hidupnya dalam kekacauan. Kalau Bapak Ibu enggak minta pendapat Tuhan, hikmat dari Tuhan, firman Tuhan tidak mau didengar, sudahlah, hidupnya tidak ada sukacita, hidupnya enggak ada damai sejahtera, kering. Hari ini memberikan pandangan pada saya pribadi. Elia yang begitu punya kuasa, bisa menghentikan kata air, tidak ada embun selama 3,5 tahun. Dia bisa katakanlah dia menang dalam pertandingan iman. Dia mempersembahkan dengan dikasih air di samping-sampingnya bisa terbakar. Itu semua karena Tuhan. Tetapi dengan ancaman itu takut meninggalkan Israel, mencari tempat, tetapi dia salah dalam perjalanan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada kelelahan seserap komplit tadi, fisiknya, mentalnya, emosinya, seharusnya bukan meninggalkan rumah tangganya, bukan meninggalkan pekerjaannya, tetapi bela mencari duduk bersama dengan Tuhan. Setelah Elia tidak ada lagi ketenangan, tidak lagi menemukan sesuatu yang di padang gurun itu. Dia sudah katakan meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan akan firman Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, Elia itu masih jujur di hadapan Tuhan. Ya. Kalau saya baca di dalam ayat yang 4 tadi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Dia jujur. Elia yang mengalami masa-masa sulit, masa-masa kelelahan fisiknya, mentalnya, dan juga emosinya. Dia jujur di hadapan Tuhan. Setelah dia sampai di padang, gak ada apa-apanya di sana, dia duduk di bawah pohon arar. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku ambil nyawaku saja. Katakan ambil nyawaku ini bukan bunuh diri loh ya. Dia enggak bunuh diri, tapi dia jujur di depan Tuhan. Tuhan ambillah nyawaku. Bila enggak mikir lagi tentang pelayanan, enggak mikir lagi tentang kesusahan, enggak mikirkan. Itu yang diinginkan si Elia. Mungkin bisa terjadi bagi kita. Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Fisikku, emosiku, dan juga mentalku, aku sudah Tuhan. Terlalu berat, lelah dalam tubuhku, lelah dalam pikiranku, berat yang aku bawa. Mungkin di hadapan Tuhan katakan, Tuhan ambillah nyawaku, lebih baik aku mati Tuhan. Jadi langkah pertama yang dilakukan Elia adalah pada waktu dia sudah tidak menemukan apa-apa di padang gurun, dia jujur di hadapan Tuhan. Itu dengan kata lain, dia pasrah. Ada satu ayat firman Tuhan di Ratapan pasal 2 ayat 19, saya baca yang penting saja di bagian B. Angkatlah tanganmu kepadanya atau kepada Tuhan demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Dengan kejujuran si Elia di hadapan Tuhan,
Tuhan ambilkan ambil nyawaku Tuhan. Aku sudah enggak kuat lagi. Dia berdoa hadapan Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dengan kelelahannya, dengan kecewa, dia mungkin dia sudah merasakan tidak mampu lagi, nggak sanggup lagi yang dihadapinya. Mungkin kita juga sama menghadapi hal seperti itu. Mungkin sudah capek, sudah nggak mampu lagi. Tapi ada satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Ini kami kasih. Elia sadar bebannya berat, tidak ada kemampuan lagi. Dia sudah lebih baik mati rasanya. Dia jujur di depan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan gak menolong? Tuhan menolong. Tuhan itu sangat-sangat siap untuk menolong kita. Sama. Di dalam dia melakukan katakanlah doa ucap, dalam dia mengutarakan kepada Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di dalam kehidupannya itu. Sama Bapak Ibu. Banyak orang yang saat ini yang mengalami kelelahan secara komplit tadi, baik fisiknya, mentalnya, dan juga emosinya. Seringkali curhatnya kepada siapa? Bukan kepada Tuhan. Di media massa. Menunjukkan dengan wajahnya yang yang menangis seperti itu. Ada jalan keluar? Enggak. Media massa nggak memberikan suatu jalan keluar. Mungkin dia mencari tempat yang mungkin katakanlah, ya ketemu dengan teman-temannya. Apakah ada jalan keluar? Tidak. Mungkin juga katakanlah dia mungkin katakanlah nonton film. Mungkin sebentar saja dia bisa, mungkin selama 2 jam lah dia lupa dengan masalah. Pulang sama saja. Tidak ada nggak ada jalan keluarnya ada. Tetapi kalau kita curhatnya kepada Tuhan, terbukanya kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tinggal diam loh. Tuhan tuh sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu. Tuhan sungguh-sungguh peduli sama Bapak Ibu. Dia mau menyentuh Bapak Ibu. Dia mau menjamah bagi Bapak Ibu. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Segala persoalan, segala kesusahan, segala kekecewaan, Tuhan siap menolong kita. Siap menolong kita. Oleh karena itu, pergi, carilah Tuhan. Bukan di media massa, bukan di gedung film, bukan di tempat untuk minum-minuman. Duduklah, carilah Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam segala persoalan. Dia akan menguatkan. Jangan percaya dengan omongan orang lain. Percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan atau firman-Nya. Pegang teguh itu. Kalau dia katakan datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban, akan memberikan kelegaan. Pegang itu. Kalau kita ada beban berat, ada persoalan berat yang secara fisik, emosi, dan mental kita, bertekuk lututlah kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Karena kita datang kepada orang lain, belum tentu memberikan solusi. Tapi kalau Tuhan, terobosannya sangat luar biasa. Percayalah dengan itu. Dia akan memberikan hikmat dan marifat kepada kita. Dia akan mencelikkan mata hati kita. Dia akan memberikan pandangan-pandangan yang positif dalam kehidupan kita. Asalkan kita berpegang teguh dengan firman
Tuhan. Saya diberkati pada waktu ada workshop terakhir. Karena workshop itu ada beberapa tempat ya. Ada di hall kecil-kecil itu, dan saya masuk di hall kecil satu, pindah lagi ke tempat yang lain. Karena ada tiga hal yang ada pilihan. Dan terakhir saya masuk di tempatnya seorang pendeta Ukraina. Saya tanya dengan bagian dia, ini tentang apa? Mana Pak pengalaman dari seorang pendeta Ukraina? Oh iya kita masuk. Yang di dalam banyak sedikit, tapi saya ikutilah. Dan apa yang terjadi? Pendeta itu memiliki 200 jemaat. Kita tahu sampai hari ini kan masih perangnya, masih perang. Itu gerejanya itu juga kena bom, hancur. Dan jemaatnya sudah ketakutan. Ada 200, sekarang tinggal 30. Jadi 170 meninggalkan sudah itu. Dia ditinggalkan. Dan apa yang dia lakukan oleh pendeta ini? Dia curhatnya kepada Tuhan. Tuhan, dari 200 jemaat yang aku pelayani, sekarang tinggal 30 orang. Dan dia berdoa, terus memuji Tuhan. Dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan. 30 orang itu kamu layani dengan segenap hatimu. Kamu didik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan berikan motivasi kepada mereka. Anaknya dan istrinya tidak boleh bersama dengan dia. Sudah kamu tak fungsi. Saya harus tetap bertanggung jawab untuk pelayan pekerjaan Tuhan. Lakukan itu. Dia layani. Dia bilang dengan jemaat, kita walaupun sedikit, kita harus peduli dengan orang-orang lain yang tidak punya pengharapan lagi. Karena ada yang luka, ada kehilangan anak, kehilangan suami, rumah tidak ada, sudah enggak punya pengharapan lagi. Dan Bapak ini pendeta bersama dengan 30 jemaat itu terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terus dia banyak berdoa dan dikasih hikmat oleh Tuhan. Kamu dalam khotbah-khotbahmu jangan khotbah yang berat-berat, sederhana saja tapi dimengerti jemaat dan jemaat bisa melakukan firman Tuhan, dan itu terus kamu lakukan. Dengan kepedulian dari jemaat 30 ini dididik, terus kasih pengertian, dikasih dorongan, terus banyak berdoa dan mengambil keputusan. Hari ini dan seterusnya kita harus menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita juga mengalami yang sama, tapi bedanya adalah ada Yesus di dalam diri kita. Ya obati itu orang yang terluka. Dia mengobati, dia mendoakan orang-orang yang sudah enggak punya pengharapan lagi. Dia sungguh-sungguh, dia tawarkan, kamu mau punya pengharapan? Kamu punya kepastian? Percaya kepada Yesus. Terus dekati. Mereka mau buat persekutuan kecil, sel. Dan dalam sel itu dinamakan sel gereja pengharapan. Jadi orang-orang yang masuk di sel itu, masuk gereja kecil-kecil itu adalah punya pengharapan. Siapapun yang masuk situ dilayani, yang enggak punya pengharapan, punya pengharapan. Dari 30 meningkat. Sekarang jadi masih perang loh, masih perang sekarang ini. Dia masih ada saja, tapi mereka mau melayani, mau berbagi. Menjadi ribuan. Yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu kami kasih,
dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sudah enggak punya pengharapan. Pendeta itu bersama jemaat yang 30 itu sungguh-sungguh dia melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Banyak orang yang terluka, hatinya terluka, badannya terluka karena kehilangan anak, kehilangan rumah. Dibangkitkan semangatnya karena banyak berdoa, pujian, penyembahan, dan memberikan penjelasan tentang firman Tuhan. Walaupun hanya katakanlah sederhana. Saudara kami kasih, Bapak Ibu juga bisa berbuat seperti itu. Di dalam kondisi yang katakanlah yang tidak enak, situasi yang pelik, sesuatu yang berat terjadi, berdoa. Dan saya percaya Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan kepastian, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Dan kita juga bisa menularkan, karena kita sudah mendapatkan api Tuhan, roh Tuhan ada dalam diri kita. Maka biar tetap menyala. Sampaikan. Teman-teman kita yang ada di luar kita itu tidak punya pengharapan. Ada yang terluka, ada yang kesusahan. Ayo, turun, bergerak untuk bekerja bersama-sama. Hendaklah kita bersama Yesus, pribadi lepas pribadi. Kita tularkan bahwa Yesus ada dalam diri mereka. Pribadi-pribadi yang kita temui. Supaya mereka pun mendapatkan kesegaran kembali. Mendapat kemurahan Tuhan kembali. Itu setelah Elia curhatnya kepada Tuhan. Tuhan itu turun tangan. Dan Tuhan itu, kalau kita baca di ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, gunung Horeb. Yang tadinya di padang gurun, tapi dituntun Tuhan ke gunung Tuhan. Sering kami kasih Elia setelah dia mencurahkan hatinya tentang kelelahan dia, kecapean dia kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan kesegaran, bangun, makanlah, pergilah ke gunung Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini sudah menceritakan kesusahan, penderitaan, kelelahannya kepada Tuhan, bangun, bangkit. Jangan hanya terus memikirkan tentang kesusahan itu. Jangan terus memandang kepada persoalan yang terjadi. Bangun, bangkit. Arahkan pandangan kita kepada Dia. Dengan persoalan-persoalan yang ada, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan memberikan semangat kembali. Hei Elia, bangun kamu. Bangkitlah kamu. Jangan memandang kelelahanmu. Jangan pandang persoalanmu. Pandanglah kepada Tuhan. Setelah Tuhan membangkitkan semangat kembali, ada gairah kembali, Tuhan katakan, makanlah. Setelah makan, ya ini bisa saya ambil, kalau saya buat katalah saya tarik dalam rohani. Makanlah
Yang perlu kita makan adalah khotbah saya yang minggu yang lalu di sana. Itu adalah makanan firman Tuhan. Kita nikmati firman Tuhan, kita kunyah firman Tuhan, kita telaah firman Tuhan, kita renung, kita baca, kita renungkan. Firman Tuhan itu akan menguatkan kita kembali. Menguatkan kita. Sehingga firman Tuhan itu akan membakar semangat kembali. Membuat kekuatan baru. Karena Tuhan katakan, kalau kamu tidak makan, kamu gak kuat. Dan saya percaya kalau kita makan makanan rohani, kita makan firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Amin. Kita diberikan gairah baru. Kita akan bisa berjalan kembali. Kita bisa melakukan pekerjaan kembali. Kita akan kembali melayani pekerjaan Tuhan kembali. Karena firman Tuhan itu menguatkan. Memampukan kita berjalan. Dan dengan ada kekuatan baru. Melangkahlah ke tempat di mana Tuhan ada. Jangan mencari Tuhan di mana Tuhan tidak ada di situ. Carilah tempat di mana ada Tuhan ada. Kalau Tuhan kita di mana tempat itu ada Tuhan, kita temui Tuhan, maka lebih semangat lagi, ada kekuatan kembali di dalam hidup ini. Seringkali banyak orang mencari bukan tempat di mana ada Tuhan, tapi yang tidak ada Tuhan. Sehingga tidak ada jalan keluar yang terjadi. Tapi carilah Tuhan di mana Dia ada. Kata-kata pergilah ke tempat di mana Tuhan ada atau di gunung Tuhan. Itu dengan kata lain diarahkan, hei Elia, kamu berjalanlah ke gunung Tuhan. Perjalanan tadi 40 hari 40 malam, cukup panjang perjalanannya. Mungkin dalam perjalanan banyak hal-hal yang perintah kita kalau hari ini. Banyak orang-orang yang sungguh-sungguh masih ada ketakutan dari ini. Tapi Tuhan mengatakan, makanlah firman Tuhan, berjalanlah ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan. Dan saya percaya, setelah Elia itu mendapatkan urapan Tuhan, karena dia pergi ke gunung Tuhan, ada urapan. Dan terus urapan itu menguasai dalam hidupnya. Ada kuasa. Dan hidupnya terus diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia datangnya ke rumah Tuhan atau ke tempat Tuhan di mana ada. Elia terbangun kembali semangatnya. Kembali dia ingat, dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia sudah enggak takut lagi tentang ancaman dari Isabel. Enggak takut lagi. Dia tetap mau melakukan pekerjaan Tuhan. Bila kita bukan mencari berkatnya, tapi kita mencari sumber berkatnya, yaitu Tuhan. Kalau kita hanya mencari berkatnya saja, kalau gereja nggak ada berkat nggak datang. Tetapi kalau kita mencari sumber berkatnya, berkat itu selalu kita nikmati setiap hari, setiap saat. Tuhan tahu apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, hadirat Tuhan kita kejar. Kita butuh hadirat Tuhan. Mau di rumah, mau di gereja, di mana saja, kejarlah hadirat Tuhan. Kalau kita sudah merasakan hadirat Tuhan, pasti ada ketenangan di dalam hidupnya. Ada sukacita dalam hidupnya. Ada gairah dalam hidupnya untuk mencintai Tuhan. Karena dia sudah diurapi,
dikembalikan kuasanya, otoritasnya. Sehingga saya percaya kalau Bapak Ibu sudah datang curhat kepada Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan kembali, diurapi Tuhan kembali. Percayalah, tangan Bapak Ibu itu memiliki kuasa. Ucapan Bapak Ibu punya kuasa. Tidak hanya pendeta yang punya kuasa, tapi Bapak Ibu sama, Allahnya sama, Alkitabnya sama. Kejarlah hadirat Tuhan. Maka doa Bapak Ibu akan terkabulkan. Apa yang Bapak Ibu jamah, mungkin ada orang yang kelelahan, yang secara fisik, mental, dan juga emosinya, dengan doa Bapak Ibu, dia disadarkan, dia dikuatkan, dan dia juga akan bisa mengalami sukacita. Mungkin ada orang-orang yang sakit, kita doakan, bisa mengalami pemulihan. Karena apa? Kita punya otoritas, punya kuasa. Itu yang harus kita dapatkan. Saya rindu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah katakanlah diberikan urapan, diberikan rohnya, diberikan kuasanya, dan otoritas Tuhan berikan pada kita. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan yang ada. Tema umum yang dilakukan di Sentul, Yesus for everyone. Yesus, kita tawarkan pada orang, satu persatu harus mengenal Tuhan, harus merasakan Tuhan. Kalau kita sendiri sudah merasakan Tuhan itu baik, sudah merasakan jalan keselamatan dari Tuhan, kita sudah punya tiket masuk dalam kerajaan surga. Ayo, kita berani untuk berbagi kepada orang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Ayo, yang sekolah minggu juga bekerja di bidangnya anak sekolah minggu. Jangan katakan aku loh enggak kuliah di sekolah teologi. Bukan masalah kuliah dan tidak kuliah. Yang terpenting adalah urapan Tuhan, kuasa Tuhan. Ada seorang kemarin yang disaksikan adalah kerja di dealer. Dia orang biasa kerja di dealer, tapi orang ini penuh dengan kuasa, dengan urapan Tuhan. Tuhan sudah menyuruh dia, hei, kamu layani Bapak itu loh. Layani dia, doakan dia. Dia bilang gini, besok saja Tuhan, gak siap saya hari ini, saya gak pede Tuhan. Karena yang dilayani adalah orang yang punya duit. Dia orang kaya. Apa yang terjadi? Setelah dia besoknya, dia sudah tahu nomor telepon, dia tanya pada telepon. Yang terima adalah istrinya. Saya ketemu dengan si ini. Kamu gak dengar bahwa dia sudah mati kemarin? Dia menyesal. Kenapa kemarin saya gak menawarkan dia tentang Yesus? Kalau Tuhan sudah menyuruh, jangan tunda-tunda, lakukan. Jangan melihat aku orang biasa. Walaupun kita orang biasa, kita sudah diurapi Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, kita bisa melakukan itu kalau Tuhan yang mengutusnya. Jangan terlambat. Kalau terlambat, orang itu belum kenal pada Kristus, sudah dipanggil Tuhan. Ini saatnya kita harus bangkit, kita harus bangun, kita sadar gereja ini harus semakin berkembang. Caranya bagaimana? Satu persatu menceritakan, menyampaikan bahwa Yesus harus mereka dapatkan. Itu. Ini saatnya tadi Mbak Enda bilang, ini saatnya panen.
panen. Waktunya kita panen raya. Kalau kita panen terus nggak ada pekerja, apa kita nggak mengerjakan, menikmati hasilnya? No, tidak. Kalau panen ya harus kita kerjakan. Ambil itu padinya, dijemur padinya, diselepkan kan. Sama, kalau kita sudah saatnya panen, kita hanya nonton saja. Tidak akan kita menikmati. Saya rindu gereja di Desa Pongketu S1 loh, gereja GKIN Immanuel. Satu gereja ini di Desa Pongko. Mari kita akan sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Semua muda-mudi remaja, orang dewasa yang sudah sepuh sekalipun, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sama. Supaya kita bekerja. Kalau memang kita merasakan apinya sudah agak sedikit padam, nyalakan lagi. Jaga itu, jaga api. Api Roh Kudus terus nyala-nyala. Sehingga itu akan membakar kita untuk bekerja. Itu. Ada beberapa kesaksian yang didoakan itu, yang sakit dipulihkan. Banyak. Oleh karena itu, inilah saatnya kita yang sudah berada di dalam Tuhan. Ayo, kita sudah merasakan hadiratnya, kuasanya. Mari kita akan bergerak untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kita akan terus maju buat Yesus Kristus. Lelah secara fisik, mental, dan emosi bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya minta Bu Yani berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh kemana-mana, tapi kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah dengan kami datang kepada Tuhan, kami juga dituntun oleh kuasa urapan-Mu, untuk kami bisa dipakai Tuhan untuk menyala-nyala bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyadari dalam kehidupan kami, memang kami kadang merasakan ada kelelahan-kelelahan. Tapi satu hal yang kami syukuri pada saat ini, Tuhan sudah membangkitkan kami untuk kami menjaga apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Otoritas yang dari Tuhan telah Tuhan taruh di dalam hidup kami untuk kami menjaganya. Dan biarlah dari hidup ini Tuhan akan tuntun kami untuk membawa orang-orang mengenal akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan sehingga hari ini boleh menyampaikan prinsip kebenaran Tuhan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan terus pakai hamba-Mu, Tuhan terus tuntun hamba-Mu sehingga hamba-Mu akan menyatakan rahasia kebenaran firman Tuhan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Memuji
Ajaib Tuhan, Haleluya. ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau telah memimpin kami di dalam kami beribadah dari pagi sampai hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami selalu menunggu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.